Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudaraku. Biar terus kasih-Mu yang mempesonakan, anugerah-Mu Tuhan yang terus mempesona setiap hari. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu terus mempesona setiap hari. Ayo sekali lagi kita katakan, Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Sekali lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes Lord. Tuhan, kuasa menggetarkan. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang
sepanjang umur, sepanjang umur. Ayo sekali lagi sembah Tuhan bersama-sama. Kiarabada shandaraba, huriadalabada soyadalabas. Kami sembah Kau seumur hidup kami. Tiada Allah lain yang seperti-Mu yang kami miliki Tuhan. Hanya Kau yang cukup bagi kami. Shalalabaya sini yalalabo, shalalabaya yalalabo, shalalabaya sini yalalabo. Tuhan, 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 ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayo sembah Tuhan, sembah Dia. Syarabatakana so yarananabaya-si. Kau kami sembah, Kau kami puja. Hanya Kau Tuhan. Syarabadarabaya ralalabaya shanalalalabaya raba. Uriyalalabaya so yalalabaya so yalalabaya. Oh ya rabadashka nalalabo. Biar kami sungguh merasakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku sepanjang umur. Ayo sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Saya undang hamba-Nya, Bapak Pendeta Resa Buka, yang Kau limpahkan lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya Tuhan.
Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang boleh ada. Semua karena kebaikan serta kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang ada, untuk boleh setiap daripada kami boleh hadir di tempat ini beribadah, untuk mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Bicara yang banyak kepada kami, karena kami butuh suara-Mu, kami butuh kebenaran-Mu. Biar firman-Mu yang mengubahkan kami terus dan terus Bapa. Roh Kudus, berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, pengertian yang berbeda, sehingga kami boleh lebih lagi mengenal Engkau dan semakin intim dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba yang bukan siapa-siapa, sembunyikan hanya di balik mimbar-Mu Bapa. Biar Engkau semakin besar, hamba yang semakin tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Yes, terima kasih. Shalom semua sekali lagi. Apa kabarnya? Yes, luar biasa tapi mukanya flat ya. Berarti luar biasa yang flat ya. Atau memang sudah biasa aja ya kayak gini ya? Atau memang ada yang lebih lagi? Setiap hari harusnya kita harus lebih merasakan sukacita. Amin. Amin. Karena orang Kristen itu cuma dua yang ada di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Satu, firman Tuhan. Dua, Roh Kudus. Udah itu doang. Jangan lihat ada masalah, tekanan. Aduh, bertahun-tahun jadi orang Kristen masih aja didikte sama masalah, masih aja didikte sama tekanan. Bener, tapi nggak salah juga, ya kan? Kita boleh dapat tekanan, boleh dapat masalah, tapi tetap kita harus dimerdekakan oleh firman Tuhan. Amin. Agak kurang yakin ya. Amin. Harus banyak amin, karena ini jam-jamnya ngantuk ya. Jam-jamnya ini aduh, anak saya udah lapar pi, sabar. Kita makan firman Tuhan dulu. Asik. Karena manusia tidak hidup dari makan dan minum saja. Dia nggak ngerti, bodoh amat kata dia. Haleluya. Baik, saya boleh ada di sini. Terima kasih lagi untuk Bro Benny dan juga tim ada Anto juga, tim pengembalaan yang ada. Terima kasih, puji Tuhan boleh melayani Bapak Ibu kembali di sini, dan saya percaya biarlah firman Tuhan yang boleh mengubahkan setiap daripada kita. Amin. Karena setiap anak-anak Tuhan harus dicerdaskan oleh firman. Yes, karena dunia ini sekarang masif sekali ya, menggoda supaya anak-anak Tuhan semakin jauh sama Tuhan. Padahal anak Tuhan ya dibikin jauh sama Tuhan, harusnya nggak bisa. Amin. Amin. Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana kita mau benar-benar mengerti apa sih Roh Kudus, karena minggu-minggu kemarin adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi saya percaya semuanya hari ini dipimpin Roh Kudus. Amin. Bukan hanya perayaan ya, tapi harus dialami. Amin. Harus ada perubahan ya kan. Yang pelit jadinya suka memberi ya kan. Yang emosi jadinya tenang, sabar. Yang tadinya suka ngomongin orang agak diem, agak jaim sekarang ya kan. Yang tadinya pikirannya kotor, sekarang pikirannya jadi bersih. Yang netting jadi nepos. Maksudnya yang positif. Amin ya. Amin. Kita akan tema khotbah saya adalah hari ini akan bagikan itu karunia yang membangun. Karunia yang membangun. Coba 1, 2, 3. Yes. Roh Kudus boleh ada buat kita, diberikan setiap daripada kita. Untuk apa? Supaya kita membangun diri kita mengarah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Amin. Yes, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Nggak ada kata amin ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Karena apa? Karena banyak firmannya. Nggak apa-apa ya, kan seminggu kemarin udah nggak baca firman. Hari ini kita baca dari 1 sampai 25. Amin. Mana semangatnya dong kalau gitu ya. Kalau gitu kita akan baca. Tim multimedia boleh? Iya, kita akan baca bergantian aja supaya nggak begitu capek. Ingat, baca yang keras sehingga pendengaran kita mendengar firman Tuhan dan iman kita semakin terbangun. Amin. Yes, harus banyak amin nih ya. Saya udah mencium bau-bau. Waduh, hari ini mau makan samcan ya. Hari ini nasi campur ya. Baik, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 25. Saya ganjil, Bapak Ibu jemaat terkasih genap. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. 4. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi apakah 15? Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar itu atau orang-orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Bersama-sama, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Wah, Anda lulus hebat semuanya ya. Silakan dulu kembali. Wah, kalau udah lulus gini, aduh, baca firman Tuhan setiap hari mah kecil ya. Amin. Amin. Yes. Sekarang ini kita terjadi kebingungan ya. Bukannya untuk membangun tapi malah membingungkan. Kenapa? Banyak orang-orang yang mengartikan bahwa bahasa roh ini adalah, wah, urapannya turun sama dia. Wah, dia ternyata dia diurapi lebih. Nggak salah sih dia berbahasa roh, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu perubahan yang boleh ada.
buahnya yang boleh terlihat. Karena saya merasa orang bukan lagi nyari orang yang geter-geter gitu tuh, saya rasa bukan urapan, itu malah kesurupan loh, hati-hati loh. Ya, karena kita tahu bahwa sekarang ini kita itu boleh diberikan Roh Kudus kepada kita semua, ya kan? Karena di Kisah Para Rasul dibilang nih, kita sudah disuruh tunggu, lalu sudah dilengkapi. Dalam bahasa Yunaninya dipakaikan, ada Roh Kudus di dalam kita. Saya percaya Bapak Ibu kalau tanpa Roh Kudus mungkin hari ini nggak ke gereja, nggak ibadah. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu nggak akan memberi perpuluhan. Tanpa Roh Kudus nggak akan kasih persembahan yang benar-benar untuk menghormati Tuhan. Saya percaya tanpa Roh Kudus hidupmu akan penuh dengan emosi. Hidupmu penuh dengan kepahitan. Tapi dengan Roh Kudus yang sudah diberikan, itu yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghapus, membunuh daging yang ada dalam kita, Bapak Ibu. Yes, karena tentunya kita mau melihat, ya, kita harus sungguh-sungguh hidup dengan kekudusan supaya Roh Kudus itu ada pada kita, Bapak Ibu. Tanpa hidup kudus, Roh Kudus itu nggak akan jadi. Yes, kita lihat nih, ya. Di 1 Korintus 6 ayat 19, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian dan Allah sendirilah yang memberikan Roh itu kepadamu. Saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Yes, jadi jangan lihat kalau orang yang berbahasa roh itu kayaknya Roh Kudus ada pada dia, kita nggak ada. Bukan. Justru ya, Roh Kudus ada pada kita, mengubahkan kita, Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang, dari yang jahat menjadi benar. Dari yang tadi setengah-setengah menjadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, itu cuma Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya manifestasi atau sensasi. Ya, wah, habis itu hilang. Banyak di KKR gitu kan. KKR, rebah semuanya. Ya, padahal pendetanya habis makan jengkol, wah, rebah semuanya. Jadi bukan itu. Roh Kudus, manifestasi sensasi yang terbaik adalah bagaimana kita berubah. Pola pikirnya berubah, gaya hidupnya berubah, perkataannya berubah, tindakannya berubah. Dan berbuah dalam hidup kita. Nah, Paulus menekankan pentingnya mengutamakan kasih dan karunia roh, terutama nubuat untuk membangun jemaat. Bahasa roh berguna membangun diri sendiri, tetapi nubuat membangun seluruh jemaat. Bapak Ibu, kalau bahasa roh kita gunakan untuk buat sok-sokan, kita hanya gunakan untuk buat kepentingan bahwa pengen dilihat rohani, Bapak Ibu cuma ngeroh doang. Yes, tapi nggak jadi manusia roh. Karena Tuhan mau kita menjadi manusia roh. Ya, kadang-kadang kita cuma ngelihat bahwa Roh Kudus itu cuma sebagai satu apa? Kuasa yang kita pengen dapat, lalu kita bisa berkuasa, nggak bisa. Bukan seperti itu. Roh Kudus ada sama kita supaya apa? Bisa mentransformasi kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang tadinya suka ngomongin orang, dia jadi nggak pernah ngomongin orang. Berubah hidupnya, ya kan? Yang tadinya suka marah-marah, Roh Kudus transformasi menjadi orang yang lebih tenang, yang lebih sabar. Itu Roh Kudus. Ya, jadi bukan cuma manifestasi ngomong bahasa lidah, ya, lalu rebah-rebahan, gemeter-gemeter, bukan itu. Kita harus mengerti, harus lebih cerdas lagi sama firman Tuhan, ya. Jadi bahasa roh itu berguna untuk membangun diri sendiri, tetapi nubuat membangun seluruh jemaat. Yesus saya kemarin bilang, tanpa kasih, tanpa karakter, karunia itu nggak akan jadi apa-apa. Tanpa karakter yang benar, karunia nggak akan jadi benar. Tetapi tanpa karunia ada, tanpa kasih nggak akan jadi apa-apa juga. Karena kita lihat di 1 Korintus ayat 13, kita mundur sekali, 1. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sia-sia, nggak ada gunanya, nggak enak didengar. Makanya Tuhan mau kehidupan kita itu terus di-upgrade, ya kan? Jangan cuma bisa bahasa roh, tapi hidupmu juga harus menjadi manusia roh. Yes,
Karena Tuhan mau melihat setiap daripada kita di-upgrade Bapak Ibu. Bagaimana kita mau upgrade diri kita kalau kita sendiri nggak percaya bahwa Roh Kudus itu ada pada kita? Percuma kehidupan kita menjadi Kristen selama ini, tapi nggak mengarah Kristus. Marahnya malah suka-suka gue aja. Ketritunggal manusia, me, myself, and I. Nggak bisa. Roh Kudus ada, Roh Kudus diperlengkapkan, dipakaikan sama kita, supaya apa? Kita bisa menerima karunia-karunia Roh. Kan ada 9 karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kita harus bisa seperti itu. Jangan bertahun-tahun jadi orang Kristen, datang ibadah, kalau ada masalah nangis, kalau lagi sakit nangis, minta Tuhan sembuhkan, tapi kita nggak ada kuasa apa-apa. Tuhan mau setiap daripada kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kejadian 1:26. Maksudnya apa? Supaya kita bisa punya kuasa. Bukan cuma datang ada masalah, datang mau sembuh, datang mau pemulihan, ya kan? Tapi hidupmu nggak pernah berubah. Ingat loh, semua daripada kita, walaupun didoain sembuh, pasti mati nggak? Mati. Pemulihan ekonomi setelah dipulihkan pasti mati nggak nanti? Pasti mati. Kalau kita sadar kalau kita pasti mati Bapak Ibu, pasti kita akan membuat waktu-waktu kita itu menjadi waktu yang berkualitas. Waktu-waktu yang memang tidak akan sia-sia dalam hidupmu. Dan itu siapa mampukan? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Itu udah harga mati. Makanya Tuhan bilang aku hembuskan ke roh ini supaya apa? Firman yang kita dengar kalau dengan Roh Kudus itu akan bertransformasi dalam kita. Tanpa ada Roh Kudus, ikatan dengan Roh Kudus, firman cuma lewat-lewat doang. Nggak akan jadi apa-apa, nggak akan merubah hidupmu, nggak akan merubah pola pikirmu, nggak akan merubah gaya hidupmu. Dengan Roh Kudus itu menjelaskan kepada kita lebih lagi. Untuk apa? Bisa hidup dalam kebenaran. Mengupgrade apa? Iman kita, mengupgrade pengharapan kita Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan bilang Roh Kudus itu diberikan kepada kita adalah bukan roh penakut. Kita takut sama miskin, takut sama sakit, apalagi takut kalau ditagi-tagi BNN, ya kan? Apalagi takut kalau nggak bayar pay letter. Ingat loh, orang yang dalam Roh Kudus bukan masalah jadi nggak ada masalah, tapi kita berani menghadapi masalah itu dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Makanya Roh Kudus yang akan menuntun itu Bapak Ibu. Kan Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran. Kalau kita nggak hidup dengan Roh Kudus, dengan sungguh-sungguh bersatu dengan Roh Kudus dan menghidupi Roh Kudus dalam kehidupan kita akan berantakan. Yang merokok pasti nggak akan bisa berhenti ngerokok. Yang sering pinjol pasti nggak akan bisa lepas dari kebiasaan itu. Yang sering online shop, hati-hati loh, online shop tuh ada rohnya loh. Hati-hati. Jangan ketawa, mikir ya. Online shop tuh ada rohnya. Ya. Kita lihat malam-malam pasti keranjang. Besok cekot. Habis duit pay letter. Kehidupanmu jadi nggak berubah. Berubahnya gini loh. Kalau dulu kita gajian, buat tabungan, buat makan, buat kehidupan. Tapi sekarang lihat orang yang nggak berubah, yang nggak dipimpin Roh Kudus. Gajian buat bayar cicilan, buat bayar pay letter, buat bayar gaya hidup. Semakin menurun nggak? Menurun tuh nggak di-upgrade. Kalau iman yang di-upgrade sungguh-sungguh, berarti kita bisa apa? Ada hikmat Tuhan yang akan menolongmu dalam apa? Dalam gaya hidupmu, dalam pemikiranmu, dalam kehidupanmu. Ya. Contoh untuk menjaga ketertiban dalam ibadah, itu Roh Kudus. Maka dibilang Roh Kudus itu penting supaya apa? Karunia-karunia Roh Kudus itu boleh ada dalam kita Bapak Ibu. Kalau kita cuma jadi jemaat yang biasa-biasa aja, berarti karunia itu belum ada dalam kita. Belum sungguh-sungguh bertransformasi dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus bertransformasi. Sehingga apa? Kita bisa membangun sesama kita. Gimana kita bisa membangun kalau kita sendiri gak dibangun? Ya, sama kayak anak saya. Abel, besok kamu bangun jam 5 ya. Papinya bangun jam 6. Gimana coba?
Gimana kita mau memimpin kalau kita nggak memimpin diri kita sendiri? Gimana kita mau muridkan kalau kita nggak jadi murid dulu? Semua harus ada melewati proses itu Bapak Ibu. Dan Roh Kudus membantu kita untuk melewati proses yang nggak enak ini. Boleh dibilang nggak enak, memang nggak enak. Tapi harus, segala sesuatunya memang nggak enak dalam kebenaran. Dosa enak, amin? Nggak berani yang amin kan? Dosa enak loh. Saya dulu dosa enak. Tapi apa? Ujung-ujungnya hancur, maut. Ya kan? Tapi kalau kebenaran lewat proses, ya, lewat apa lagi? Lewat tahap-tahapan yang membuat kita semakin apa? Terbentuk karakter kita Bapak Ibu. Dan Roh Kudus yang memampukan kita. Dan makanya dibilang, jangan cuman bahasa roh yang dikencengin, tapi apa? Buahmu, perbuatanmu, pikiranmu, perkataanmu. Bukan hanya soal pekerjaan pelayanan, tapi gimana buahmu di kehidupan aslimu. Kalau di sini ketua mimbar, waduh rohani semua. Coba kalau bercanda, masih nggak bercanda kebun binatang? Jangan-jangan orang keragunan pada habis. Loh mana binatangnya? Ada di mulut katanya. Ya kan? Roh Kudus yang memampukan itu semua. Makanya dibilang tanpa Roh Kudus, ya karunia Roh itu nggak akan ada sama kita. Kita butuh Roh Kudus bertransformasi sehingga kita punya karunia Roh Kudus itu. Menjaga ketitipan dalam ibadah, ya. Dalam ibadah nggak ada lagi orang yang nggak fokus. Fokus penyembahan, pujian, firman Tuhan, ya. Jangan lagi cari firman Tuhan yang khotbah yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu nggak membangun Bapak Ibu. Sekarang kita butuh makanan keras. Karena hidup itu udah keras. Kalau kita makanannya masih lembek, mau disuapin, kapan kita mau bertumbuh? Karena saya percaya jemaat sekarang lebih cerdas melihat ya kan. Dan juga mendengar dan juga memilih-milih mana nih. Oh ini cuma lucu-lucu doang, gak membangun. Tapi yang membangun karakter kita, pasti firman itu membuat hidup kita jadi gak nyaman. Karena kita udah terbiasa dengan kenyamanan. Kita butuh firman supaya hidup kita gak nyaman. Nah Roh Kudus yang akan mentransformasi itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan memastikan bahwa karunia rohani digunakan untuk kebaikan bersama dan saling membangun, bukan untuk pamer. Rohani atau kebingungan karena tidak mengerti. Ya, makanya kita harus mengupgrade iman kita, mengupgrade pengharapan kita sehingga kehidupan kita berubah. Bukan lagi cuman me, myself and I, bukan lagi cari keuntungan, tapi harus bisa menjadi dampak dan juga berkat buat orang sesama. Makanya kita butuh bergereja. Sekarang ada komunitas agnostik yang nggak perlu gereja, ya di rumah aja sendiri dengan pengertian sendiri. Salah. Kita butuh gereja supaya apa? Semakin menajamkan kita Bapak Ibu. Ketemu orang yang baperan, ketemu orang yang suka marah-marah, itu menguji kita. Amin. Dalam komunitas bukan berarti harus semuanya baik, damai, peace. Yang peace cuman di konser slang. Iya, sering nonton konser slang. Apa seumuran gitu jangan-jangan. Ya. Justru penajaman itu ada di komunitas, di gereja. Jangan antipati sama gereja. Jangan antipati kalau disuruh pelayanan. Oh saya belum siap. Tunggu dulu deh. Belum ada waktu. Kemana aja boy sekarang ini boy? Harus mau pelayanan. Ya, karena itu apa? Membuktikan kita di-upgrade dalam iman kita. Di-upgrade dalam secara manusia roh kita. Kalau kita nyaman dengan datang hari Minggu, ya kan? Oh baca firman cuma online. Jangan dibuat nyaman. Harus berani maju. Berani ambil langkah. Karena Tuhan mau orang-orang yang sekarang ini yang mau segera bergerak. Kalau cuma nyaman dengan ya udah nanti dulu deh, ntar dulu deh. Hati-hati nih generasi Gen Z nih, generasi rebahan nih katanya. Ya, yang maunya di rumah santai lihat online, hati-hati loh. Harus ada perubahan dan kita butuh Roh Kudus untuk merubah itu Bapak Ibu. Karena itu yang memampukan kita. Ya, nah apa sih yang harus kita lakukan? 1 Korintus 14 ayat 1 sudah jelas Paulus mengatakan. Mengejar dan mengusahakan. Ini sama juga dengan apa? Iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan. Doa tanpa tindakan. Yes. Kita berdoa Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Tapi lu gak ke dokter gimana mau sembuh? Tuhan bukan dukun.
Tuhan tolong keuangan saya Tuhan, tapi lo gak mau kerja. Tuhan saya mau kaya Tuhan, tapi lo males. Gak bisa. Iman perbuatan, doa tindakan, kejar dan usahakanlah. Sangat jelas dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kalau sekarang kayaknya belum dapat karunia roh itu, berarti kita masih belum berusaha dan belum mengejar itu Bapak Ibu. Menjadi serupa dan segambar berarti apa? Begitu kau tumpang tangan, yang sakit menjadi sembuh. Bukan cuma milik pendeta. Kita semua hamba Tuhan, harusnya punya kuasa yang sama. Engkau berdoa, orang mengalami terobosan. Engkau berdoa, orang mengalami mukjizat. Itu. Kita harus naik kelas seperti itu. Jangan cuma nyaman, ya udah datang firman, nyanyi, pulang komen. WL-nya nggak enak tuh Shanto. Enggak, bercanda doang nih next. Iya, itu cuma apa? Cuma penonton. Kalau penonton jagonya komen. Netizen, beda sama pelaku. Kau pelaku maunya ya melakukan, ambil bagian, betul? Amin. Di mana sini yang masih belum melayani? Kalau saya ditanya sama istri juga, Ibu Serevina, Pak Reza, jemaat berapa? Oh jemaat kami 10 orang. Dikit amat, tapi pengerja kami 150. Karena kami butuh jemaat yang berkomitmen. Percuma kalau dia menclok sana, menclok sini, menclok sana, menclok sini, akhirnya kekenyangan muntah sendiri Bapak Ibu. Yes, kita butuh jemaat yang berkomitmen. Sekarang ini zaman ini loh, semakin edan. Kalau kita nggak benar-benar keras cari Tuhan, mengejar, mengusahakan karunia roh itu, kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Kita akan nggak dikenal sama Tuhan. Karena lewat karunia roh, Tuhan mengenal kita. Oh ternyata urapan yang saya berikan itu terjadi sudah. Anto luar biasa, naik, langsung mengangkatan dia, rapture. Tapi jangan malam ini Tuhan. Saya belum menikah Tuhan. Yes, karena ingat loh ya, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri buat kita. Makanya kita harus benar-benar sama Roh Kudus itu bestie. Jangan bestinya sama sosial media. Bestinya sama apa? Sama gadget. Tapi kan di gadget ada Alkitabnya. Iya, walaupun peduli, pokoknya harus kita bestie sama Roh Kudus itu. Karena itu yang rohnya Tuhan loh, yang memampukan kita. Amin. Amin. Kan dikatakan juga nih, orang yang banyak sekali yang mengejar, katanya mengejar urapan-urapan. Minyak urapan sampai dibawa pulang. Kalau sakit tetes 3 kali, wah sembuh. Kalau ada masalah, urap-urapin, wah sembuh. Bukan itu. Kita sudah diurapi dan diberkati, amin. Kejadian 1:28 engkau diberkati katanya. Kemudian juga dikatakan juga nih, Yesaya 6:61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi udah gak lagi kejar urapan. Kita kejar karunia itu. Ya, kerjakan dengan kasih. Naikkan mentalmu, naikkan rohanimu, naikkan spiritualmu sama Tuhan. Karena itu yang membuat kita koneksi sama Tuhan Bapak Ibu. Bukan apa perbuatan baikmu, itu udah enggak. Engkau bisa berbuat baik, tapi belum tentu bisa berbuat benar, amin. Amin. Abel minta sepeda sama saya. Saya bilang, Bel, kamu naik sepeda nanti belum bisa. Ya, sabar dulu. Dia minta ke omnya. Dikasih sama omnya, karena omnya mau kelihatan baik. Yang bener yang mana coba? Ya kan? Omnya lagi yang bener. Minta dibaptis nih kayaknya. Kalau saya baptis cuma 5 detik loh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau istri saya 2 menit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Biar sampai belum bro ya, sampai ganti kulit baru di. Sudah? Oke, sudah bertobat. Nah ya. Makanya kalau ada yang ketemu istri saya langsung ngeri dia. Apalagi yang di dalam penjara ya. Hari-hari makin gila Bapak Ibu. Kalau kita nggak gila sama Tuhan, nggak edik sama Tuhan, kita nggak kenal Tuhan kita, aduh, masalah dikit cari Bapak Gembala, masalah dikit cari Ibu Gembala, masalah dikit cari pastoral, doakan saya, doakan saya. Kalau ada yang minta doa ke istri saya dimarahin loh. Saya bilang kenapa dimarahin? Dia kan bisa berdoa sendiri kata dia. Semua orang harus punya kuasa yang sama dong.
Jangan apa-apa, nitip doa, nitip doa. Emangnya penitipan helm, kata dia. Sampai dimarahin. Kamu berdoa sendiri, belajar berdoa. Jangan apa-apa nitip doa, tolong doain tuh. Bisulan aja minta doain dong, aduh takutnya kena, aduh. Dirinya ketakutan. Ingat loh, bukan roh ketakutan yang diberikan. Amin. Amin. Dunia semakin gila Bapak Ibu. Kalau kita nggak gila sama Tuhan, kita nggak bisa ngelewatin. Zaman sekarang, aduh. Jemuran dijemur, kantong yang kering. Jemuran yang dijemur, sado yang kering. Semakin gila, semakin kacau. Kalau kita nggak benar-benar melekat sama Tuhan, kita jadi gila. Tadi saya bilang, saya bisa lepas dari narkoba, kenapa? Karena Roh Kudus. Saya dulu narkoba, ada yang narkoba di sini? Oh nggak ada yang mau aku pasti ya. Saya narkoba dulu, satu hari bisa 5G. Ya satu hari makin 5G, gila-gilaan. Bisa berhenti? Bisa. Satu karena di penjara. Dua karena Roh Kudus. Jadi penjara karena Tuhan juga. Karena Tuhan izinkan saya masuk penjara, akhirnya saya dikasih Roh Kudus, saya mengerti hidup saya, makanya saya berhenti. Merokok pun juga gitu. Kalau tanpa melekat dengan sungguh-sungguh sama Roh Kudus, minta sama Roh, pasti bisa berhenti. Tuhan, saya pornografi, saya nggak bisa lepas dari pornografi. Tuhan, tolong Roh Kudus, pasti nggak terjadi. Asal jangan begitu dijawab doanya, nggak ada kuota, handphone rusak, jangan bersungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, mintanya supaya saya lepas pornografi, tapi handphone tolong Tuhan jangan dirusak. Nggak ada pakai kompromi sama Tuhan. Begitupun waktu saya di dalam, Tuhan saya mau lepas dari narkoba Tuhan. Langsung mama saya nggak ada kirimin uang sama sekali. Saya hidup bener-bener kayak orang hilang di dalam. Tapi saya terima. Dan itu yang mengubahkan saya. Amin. Nah, Roh Kudus lebih dari sekedar kuasa. Semakin baik kita mengenalnya sebagai pribadi, semakin mengerti dan menerima karyanya dalam hidup kita, salah satunya adalah bernubuat. Bernubuat berarti menyampaikan kebenaran dari Tuhan atau tentang Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan Tuhan lakukan melalui Anda, ya, oleh Roh sepanjang waktu. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus itu, aktifkan Roh itu. Ada 9 karunia Roh, salah satunya nubuat. Dan Paulus mengatakan ini penting untuk apa? Membangun sesama kita. Hidup kita harus saling membangun Bapak Ibu. Gak bisa kita ansos, antisosial sendiri-sendiri, gak bisa. Om sama tante kalau dipisahin berapa lama? Paling banter, paling lama berapa? Kalau dipisahin, nggak bisa dipisahin kan? Nggak bisa, duduk aja bareng-bareng nempel. Saya sama istri juga gitu. 2 menit aja di rumah. Mana love? Ada di bawah, gitu. Ya kan? Sama, kita juga harus gitu. Jangan terpisahkan, deket terus, intim. Sehingga Roh itu yang menuntun kita Bapak Ibu. Ya. Jika Roh Kudus adalah kuasa, kita hanya ingin menguasainya. Namun jika ia adalah pribadi, kita akan rindu dikuasai oleh Dia. Sayangnya anak Tuhan sekarang, ya, nggak mau dituntun Roh Kudus. Maunya Dia yang nuntun Roh Kudus. Luar biasa. Ya, jangan cuman mau kita memiliki, tapi harus bagaimana sekarang kita dimiliki Roh Kudus sehingga hidup kita dituntun ke arah yang lebih benar. Ya, yang dimaksud dengan nubuat adalah pengertian, tuntunan, hikmat, perkataan, kuasa, kehendak yang diberikan orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Berarti harus khotbah dong, nubuatan harus khotbah. Engkau buang sampah pada tempatnya, itu nubuatanmu. Yes, engkau berkata-kata membangun, kamu harus berdoa, itu nubuatanmu. Gak harus di depan sini, gak harus pelayanan, ya. Suami bantuin istri, itu nubuatanmu loh. Istri support suami, menghargai suami, itu nubuatanmu. Anak-anak menghormati suami, itu nubuatan anak-anak. Kita harus mengerti. Nubuatan itu gak perlu di mimbar. Tapi dengan apa? Dengan perlakuan, dengan tindakan kita Bapak Ibu. Nah, pentingnya nubuatan bagi kita, yaitu apa? Dia menghibur.
menolong, mengarahkan kepada kebenaran, membangun kita, lalu menafsirkan, memberi ketertiban dalam ibadah dan hidup, dan juga mengarahkan kita untuk lebih kepada kasih Tuhan. Nah, langkah pertama untuk kita lebih lagi mengalami kuasa dan transformasi bersama Roh Kudus, yang pertama, ajak dia berkomunikasi sama kita Bapak Ibu. Lewat apa? Doa. Yes, harus. Jangan cuma doa makan aja dikencengin, dilamain. Harus doa syukur pagi bangun tidur, mau bekerja, pulang, mau tidur, kita harus berdoa setiap saat. Ya. Jangan cuman, wah kelihatan biar ada orang banyak. Jangan kayak Farisi. Kelihatan orang baru berdoa. Gak usah. Suami istri pegangan tangan, berdoa malam, berdoa pagi. Saya percaya kok. Dengan kita terus berdoa sama istri, sama suami, sama anak-anak. Menjadi rukun. Waduh, berkat melimpah turun sama keluarga. Bukan hanya berkat soal berkat materi. Ya, kuasa, kekuatan ada pada kita Bapak Ibu. Amin. Lalu apa lagi? Berterima kasihlah kepadanya. Terus terima kasih hari ini kau sudah mengarahkan, ya, memberi pilihan-pilihan yang terbaik, memberikan hikmat. Sehingga apa? Terus kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga berjalan dengan kebenaran. Sembah dan hormati dia, jangan putus. Ya, itu rohnya Tuhan. Terus jangan putus. Kita terus sembah dia. Sembah dia dalam apa? Dalam kerendahan hati kita Bapak Ibu. Karena tanpa Roh Kudus kita gak bisa. Tanpa Roh Kudus kita gak akan mampu. Tanpa Roh Kudus gak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang dikenal sama Tuhan. Undang kehadirannya dalam setiap keputusan dan juga aktivitas kita. Jangan lupakan, dia pribadi yang Tuhan berikan sama kita. Dia ada untuk supaya kita mampu menghadapi kehidupan ini dan menguatkan kita. Pemusik boleh, dan juga pemuji, dan juga seluruh jemaat boleh maju ke depan. Oh nggak usah ya, ini aja pemuji aja ya, kepenuhan ya. Kita mau kur kalau gitu ya. Puji Tuhan. Paham ya? Jadi karunia Roh Kudus terlebih dari dan nubuatan itu ada untuk apa? Membangun kita Bapak Ibu. Ya, jangan kita dukakan Roh Kudus. Harus terus meresponi dengan baik. Kalau Roh Kudus bilang tidak, ikuti. Maka sesuatu yang terbaik akan terjadi. Amin. Saya percaya, saya sama istri juga sering nguji kok. Kita lupa barang, tanya Roh Kudus di mana kira-kira ya. 5 menit, 10 menit, ketemu. Oh di sini. Roh Kudus kita tuh hidup, keren. Yes, kita mau naikin listrik daya. Tanya orang, tukang berapa bos? 2,5 bersih bos. Tapi Roh Kudus bilang gak usah. Yang bener-bener aja. Lewat aplikasi PLN. Naikin daya berapa? 800. Gila dia cuan lebih. Sejuta lebih. Ya kan? Itu Roh Kudus kerennya. Mengarahkan kita pada kebenaran. Amin. Roh Kudus rindu dikenal, bukan dibicarakan, tapi kenali dia, kasihi dia, dan biarkan hidupmu diubah oleh hadiratnya. Amin. Terus terhubung sama Tuhan, terus terhubung sama Roh Kudus, sehingga kehidupan kita terus dibangun, dan kita bisa membangun, menjadi dampak, menjadi berkat buat orang sekitar kita. Kasih layakkan seluruh hidupku, amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Terhubung denganmu, yes. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Mari kita nyanyikan dari awal. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini. Tuntun kami, sadarkan kami, dan paksa kami untuk boleh memperoleh karunia-karunia Roh Kudus itu. Jangan jadikan kami yang biasa, jadikan kami yang luar biasa, sehingga hari demi hari Bapa, kami sungguh-sungguh boleh berubah dan juga berbuah yang manis dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau menginginkan setiap daripada kami untuk boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, menjadi menggenapi setiap visi misi-Mu bagi setiap daripada kami di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, untuk waktu yang indah ini. Kami boleh mendengar suara-Mu yang mengubahkan setiap daripada kami. Mampukan kami Bapa, mampukan kami Roh Kudus, terobosi tembok-tembok hati kami, sehingga kami boleh terus memiliki sukacita dan hati yang gembira dalam menyambut firman Tuhan, dalam menyambut melakukan segala firman Tuhan yang boleh ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa memberkati untuk Ibu Gembala di tempat ini, dalam kesehatannya, dalam aktivitasnya, dalam pengembalaannya. Kau berkati Bapa, seluruh anak-anaknya Kau berkati, dalam pekerjaan usaha bisnis yang ada. Terus pakai hamba-Mu ini lebih-lebih lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk seluruh tim pengembalaan yang ada di tempat ini, di GBI Pondok Gede Plaza, berikan urapan yang baru setiap hari. Kuasa-Mu Bapa, nyatakan bagi mereka, berkati mereka Bapa, sehingga mereka semakin terus menuntaskan amanat agung yang boleh ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk seluruh tim pengerja yang ada, worship leader, singer, pemusik, kolektan, multimedia, guru-guru sekolah minggu, youth leader, gembala kul, pengurus kul yang ada Bapak, berkati Bapak satu persatu Bapak, urapi Bapak, sehingga mereka boleh melayani-Mu dengan hati-hati yang sungguh, hati yang tulus, dan hati yang murni Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga berkati untuk seluruh jemaat yang ada, tambahkan untuk jiwa dan juga bilangan yang ada Bapak, dan juga berikan perubahan, berikan terobosan mukjizat-Mu Bapak bagi jemaat-jemaat yang hadir Bapak. Buat mereka mau naik kelas, mengupgrade terus Bapak, sehingga mereka semakin lagi mengenal Engkau sebagai juru selamat yang luar biasa, sehingga mereka boleh melewati kemenangan demi kemenangan dalam masalah situasi kondisi yang ada Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah Bapak, Kau lawat kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus masih belum selesai. Terus bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengar dan siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Saya mengundang Ibu Pendeta Desi. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. haleluya. Kita semua diberkati sore hari ini, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Pastor Reza. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini, Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menyampaikan firman-Mu, Pastor Reza dan istri dan anak Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, biar pelayanannya Tuhan semakin ditambah-tambahkan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur buat keluarga ini, terus Tuhan pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita dan arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai, dan kita semua kedapatan setia adanya. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas